Kayak di satu kamar yang harus diinepin sama si Kia kalau nggak salah. Itu gue ngelihat tembok baru dicat nih, putih gitu ya. Terus gue ngelihat ada kayak rambut-rambut keluar gitu tuh. Dari si tembok? Dari tembok. Ih, beneran rambut real? Beneran, semuanya ngelihat, itu semua ngelihat. Nggak lu maksudnya dipegang? Pegang, gue pegang terus penasaran. Beneran rambut? Hai, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini kita ngobrol sedikit yang agak serem-serem kali ya. Kebetulan Kakak Tua Pictures dan Hearst Production berkolaborasi untuk film yang berjudul Hotel Sakura yang akan tayang di bioskop tanggal 10 Juli 2025. Jadi jangan lupa teman-teman, wajib banget nonton. Dan kali ini aku udah ngundang nih sutradaranya dari film Hotel Sakura. Kita tanya sama Mas Kristo tentang ada apa aja sih di Hotel Sakura. Di sini sudah ada Mas Kristo Damar Alam. Pernah dengar tentang Yomi no Kuni? Maksud lo pintu Yomi no Kuni? Pintu gerbang ke dunia orang mati? Kita tuh udah ke tempat-tempat mistis supaya kita bisa ketemu sama ibu lo. Tapi nggak ada yang beres kan? Siapa tahu kali ini gue bisa ketemu ibu gue Nit di sini. Hotel kok kayak gini sih? Emangnya ada yang mau nginep? Sarah. Saya Indarto. Selamat datang di Hotel Sakura. Hotel ini hotel yang damai. Sampai datang orang-orang seperti Nona. Happy birthday! Semoga gue bisa ketemu ibu gue. Di hotel ini memang banyak penghuninya. Tapi nggak ada yang jahat. Kecuali Jackpot. Mas Kristo, thank you banget udah mau hadir ke Hierarchy Insight. Sama-sama. Thank you banget. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Hotel Sakura nih Mas. Oke. Kan pembuatannya nih Mas gitu ya tentang Hotel Sakura. Tapi sebelum ngomongin Hotel Sakura, kita ngobrol tentang Mas Kristo dulu. Boleh dong? Oke, boleh. Mas Kristo, gimana ceritanya bisa akhirnya terjun di dunia perfilman Mas? Dulu saya digeret sama Rudi Sudjarwo. Awal-awalnya saya pengen banget sih emang cita-cita jadi filmmaker, storyteller sih sebelumnya. Nah terus kebetulan Rudi waktu itu baru pulang dari Amerika, terus pulang sekolah dari Amerika ngajak saya bikin kolaborasi untuk bikin beberapa pilot project lah buat TV pada saat itu. Terus kemudian dari situ udah jatuh cinta lah sama filmmaking, perfilman. Tadinya saya di iklan, terus kemudian ketika sesuatu yang kita pengen sampein terus nyampe ke audience tuh kayaknya lebih berharga gitu dibanding saya jadi tukang menjahit pesanan orang gitu. Jadi kemudian terus berlanjut, saya sama Rudi bikin 9 Naga pada saat itu sebelumnya tentang dia, terus kemudian Mendadak Dangdut yang sebelumnya yang pertama. Terus
habis itu saya mulai keluar dari, maksudnya saya pisah sama Rudy, kita jalan masing-masing, saya cari pengalaman di luar, bikin Coklat Strawberry sama Upi, bikin Love sama Kabir Batia waktu itu, dan beberapa film yang lain lah. Sampai akhirnya saya dikasih kesempatan nyutradarain film Pertaruhan yang kemudian dibikin seriesnya di sebuah platform OTT. Udah 3 season kalau nggak salah. Terus habis Pertaruhan langsung saya bikin film ini. Ini kesempatan kedua saya Berarti mendirect. udah gak kehitung ya Mas ya proyeknya ya? Pakai kaki juga mau ditambahin. Udah gak kehitung ya berarti, Ya, belum luar series-series biasa. yang saya buat juga gitu untuk beberapa OTT platform luar ya. Ada iFlix waktu itu, ada Disney Hotstar sama HBO. Yes, luar biasa banget. Tapi akhirnya jatuh cinta banget lah ya udah sama perfilman, udah dunianya ya. Storytelling sih yang penting. Lebih di storytellingnya. Jadi Oke. apapun posisinya, mau produser, mau editor, mau sound, mau director, intinya storytelling. Bagaimana bisa menyampaikan story Iya, itu gitu ya iya. Mas ya. Nah kalau kali ini kita mau bahas tentang Hotel Sakura nih Mas. Kan mau Siap. tayang nih ya tanggal 10 Juli 2025 ini ya Mas ya, Hotel Sakura. Gimana sih asal muasalnya Mas Christo mendapatkan ide cerita dan tentang hantu-hantu di dalamnya gitu kali ya. Gue kalau ngomongin yang horor-horor suka jadi takut. Sebelumnya saya juga penakut, jadi Sama Mas, aku pun gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau aduh film horor lagi nih, kita masa produksi horor mulu. iya. Jadi waktu itu awalnya saya produce film ini, tok gitu. Kemudian saya approach waktu itu Upi untuk nulis dari ide barengan sama IPP kita ngobrol. Dan kemudian kita approach satu director Jepang namanya Takeshi Shimizu, yang mungkin tahu film Ju-on tahun 90-an ya. Itu Tahu nggak kalian? tahu ya film Ju-on. Horor ya? Oh. Tapi schedule-nya nggak pas. Kemudian kita ngobrol sama Rudi Sudjarwo waktu itu. Kita assign dia sebagai director. Kita develop bareng IPP pada saat itu. Tapi kemudian sebelum syuting, setelah treatment directing jadi semua, Rudi jatuh sakit saat itu. Jadi karena seminggu sebelum syuting, yang tahu hanya saya, tahu treatmentnya hanya saya dan Upi pada saat itu. Upi sibuk yang lain, mau nggak mau saya atas bless dari Mas Rudi, saya pakai treatmentnya untuk ngedirect di lapangan gitu, digabung sama treatment saya gitu. Jadi such an honor kerja bareng sama Rudi Sudjarwo lagi setelah sekian lama gitu. Kita cari ilmu masing-masing di luaran. Nah, kalau ide dasarnya waktu itu karena kita semua dari Rudi, saya, Upi fans banget sama horor Jepang tahun 90-an. Jadi kita pengen tuh ngangkat, karena pada saat itu horor itu di Indonesia belum pernah ada yang angkat budaya dari Jepang gitu. Rata-rata horornya pakai hantu-hantu kita ya gitu. Terus ya culture sinilah gitu. Kemudian kita coba angkat cerita yang tokoh sentralnya hantu Jepang gitu. Dengan treatment sederhana yang dipakai film-film Jepang pada tahun 90-an gitu. Belum ada treatment yang mewah gitu, tapi secara psikologis dari awal sampai habis itu bisa mencekam kita. Betul. Penontonnya. Bener banget. Nah, itulah kira-kira awalnya begitu. Terus kemudian saya riset lah sama Upi juga tentang satu hotel di satu daerah di daerah Jawa Tengah. Waktu itu kebetulan punya salah satu dari IP kita juga gitu, yang men-challenge kami gitu, coba deh
Di sana tuh ada satu gedung hotel yang ada dari zaman Belanda ke zaman Jepang ke zaman sekutu lagi, terus kemudian ke Indonesia lagi. Jadi udah tua banget lah ya ini Tua gedungnya banget, ini ya. tua banget. Banyak mitos-mitos juga di situ, katanya ada pintu menuju ke Laut Selatan, Istana Laut Selatan, terus ada juga yang Harta Soekarno, di bawah banyak pemburu Harta Soekarno yang ngebor ubinnya gitu. Asli itu. Iya, banyak. Dan Jadi, itu real orang pada mencoba itu. banyak Wow, yang akhirnya nggak kuat juga bor itu untuk Mata borang ngebor, seperti ini. patah gitu. Jadi artinya banyak banget hal yang bisa digali di hotel Iya. itu sebetulnya. Nah kemudian kita pakai jasa paranormal. Kebetulan IP kita punya langganan paranormal gitu yang kita konsultasiin ada apa sih di situ gitu ya. Ternyata banyak di Jakarta tuh dia cerita ada dari depan nih Mas, ada perempuan posisinya kayak posisi ruku, terus kemudian rambutnya panjang gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat mukanya gitu. Oke. Terus kemudian di tengahnya maju lagi ke depan itu ada perempuan Jawa hanya duduk gitu terus diem aja ngadap ke depan. Ngadap ke resepsionis. Oke. Menarik. Kesana aja yuk gitu saya bilang gitu. Akhirnya kesana lo bareng sama dia. Bareng si paranormal iya, ini. Kesana sama co-writer. Sama co-writernya UPI untuk kesana. Kita denger langsung, kita datang ke tempatnya langsung, ngerasain vibe-nya langsung. Apa gitu. yang lo rasain saat itu Mas? Lo bisa ngeliat nggak? Nggak. Tapi merasakan. Apa yang dirasakan? Ya ketika dia cerita tentang posisinya di mana sih? Yang waktu itu di Jakarta bilang ada anak kecil, perempuan, rambut panjang. Kok di sini nih Mas? Di mana? Di sini nih. Gitu kan. Oke. Karena masih siang waktu itu. Iya. Sore menuju malam. Itu gue terusin dong sampai maghrib malam tuh gue terusin. Di sini habis itu apa? Oh perempuan Jawa kayak apa? Itu digambarin dengan detail. Pakai untelan di sini sanggul gitu, mukanya keriput, duduknya begini nih Mas. Ini posisi duduk saya, ini di posisi duduk dia. Oke. Terus kemudian ke atas dikit ada tangga. Di tangga itu ini ada anak kecil Mas di sini bolak-balik nih anaknya ngelihat gitu ya. Oke. Terus saya tanya, kenapa nih anaknya? Kok penasaran begini sih? Gitu. Jatuh Mas dulu di sini. Jatuh terus meninggal di situ. Mati. Meninggal di situ. Oke. Terus ke atas yuk, saya bilang. Nah ke atas itu di tangga gitu tuh, tangga yang dari begini ke begini, itu ada apa ya? Ada lubang angin. Iya. Waktu itu sih di luar nggak ada angin ya. Nggak ada angin. Tiba-tiba ini. Ya gue lewat dinginnya gitu angin. Kayak digituin gitu kan ya. Itu gue sempat berasa berat dikit tapi gue harus naik nih gitu kan. Santai dulu dong bos gitu. Santai. Terus ke atas gue tanya lagi. Ini sampai sini ini anak kecilnya naik nggak? Iya Mas, dari sini naik terus ke lorong ini nih. Jadi kita naik tangga ke arah dalam itu ada lorong yang kiri kanannya kamar gitu ya. Iya Mas, ini biasa lari ke arah sana tuh ke ujung kamar. Kamar nomor 8. Kamar nomor 8. Pojok mentok gitu tusuk sate namanya. Kamar nomor 8. Oke. Itu tapi biasanya disewakan. Hotel itu beroperasi. Beroperasi. Dan kok kamar nomor 8 itu juga dibuka untuk umum? Iya. Oke. Kalau nggak salah iya. Kalau nggak salah. Gue lupa. Apa enggak ya yang pojok itu? Gue tuh lupa. Iya. Nah, gue bilang itu sampai sana. Si anak kecilin di rutenya. Iya Mas. Tapi dia bilang kalau ada cewek Jepang yang dari kamar itu enggak dia bilang. Hah?
Ada cewek Jepang nih ceritanya Iya, di di situ. ujung Heeh. kamar itu, di Oke. ujung di kamar itu. Gitu. Heeh. Oh enggak, maksudnya gimana? Jadi kalau dia jalan, lari ke sana, terus ada cewek Jepang itu dia lari. Oh dia takut nih sama si cewek Jepang Takut, ini. cewek Jepang. Oke. Oke, dia takut, gue juga takut, ya kan? Langsung merinding Ya kan? Jadi kalau ke bawah gimana tuh itu anak? Ke bawah nggak takut, dia bisa lari-lari. Kan ada ibu-ibu tadi, ibu-ibu Jawa tadi. Heeh. Nggak hanya ibu-ibu Jawa doang mas, di bawah ada perempuan rambut panjang juga tapi lokal dia bilang. Oke, rambutnya panjangan mana? Saya bilang. Oh panjangan yang ini nih, yang di atas, yang Jepang. yang Jepang. Oh oke. Dia tuh anak kecil masih main-main di bawah, berani dia bilang. Oke, berarti yang ditakutin nih si Jepang Si nih. Jepang ini Si yang Jepang berarti ditakutin ini ya nih. kepalanya nih Kepalanya dia nih, ya kan? Headnya Kepala nih. sipir nih, oke nih, chief kaptennya dia nih, oke. Terus di kamar-kamar ini ada lagi nggak? Ada nih mas. Kalau ke kamar 8 jangan sekarang ya, siang aja. Dia si paranormal itu pun takut masuk ke kamar 8 nih. Oke. Gue gak bakal masuk deh. Besok siang deh. Jadi ada kamar yang menuju keluar. Kalau kamar nomor 8 itu tangga ke kanan, ini tangga itu lurus. Tangga mentok itu ada kamar lagi yang ada balkonnya. Iya. Ternyata di situ juga cewek yang di bawah itu dari kamar itu bunuh diri. Lompat dari balkon. Lompat dari balkon. Oke. Itu tahun berapa ya nggak tahu tuh mas Nggak tahu, kejadiannya. itu ngacak-ngacak Itu pokoknya tuh kejadiannya. udah ngumpul aja akhirnya ya sekarang mereka tuh ya. Entah mana yang lebih tua, apakah nenek-nenek di bawah, apakah si cewek Jepang di ujung apakah itu. yang Itu gue nggak tanya detail. Iya. Tapi yang jelas pada saat itu gue cuman pengen tahu untuk keperluan cerita kan. Iya. Apa aja yang bisa gue angkat, terinspirasi dari mana aja gitu, yang bisa gue angkat untuk cerita ini gitu. Oh ada orang bunuh diri, ada orang anak kecil jatuh, terus kemudian ada cewek Jepang di situ, ada yang Jawa di bawah gitu. Akhirnya dari situ tuh kita mulai ngerangkum cerita lah, bahwa cewek Jepang itu ternyata dibunuh, dibantai satu keluarga gitu di situ. Memang ada ceritanya. Ada Ini ceritanya. emang ada ceritanya Ada atau ceritanya merangkai itu. cerita nih? Ada ceritanya, itu ada Memang ceritanya. ada ceritanya tuh dulu. Nah, untuk gue harus merangkum itu dan melogikakan dengan zamannya dia kan. Iya. Makanya keluarlah ide bahwa si cewek Jepang itu satu keluarga dibunuh dari tentara Jepang yang nggak rela bahwa Jepang nyerah ke sekutu pada saat itu. Karena gue pribadi nggak mau menjelekkan Indonesia yang membunuh. Betul. Indonesia yang membunuh, mendingan Jepang aja. Kita cinta negara kita ya. Iya kan, mendingan orang Jepang aja yang ngebunuh orang Jepang dibanding orang Indonesia yang benci sama orang Jepang pada saat itu gitu. Terus ya kita rangkai bahwa semua setan, semua penghuni di sini itu takut dan dikuasai sama si hantu Jepang ini. Hantu Jepang ini. Gambaran detailnya sebetulnya kayak gini berarti ya? Iya bener. Kayak gini nih. Iya itu yang dideskripsiin si paranormal. Ini deskripsinya nih ya sesuai ya mas ya? Sesuai. Deskripsi paranormal ke kami pada saat itu. Gue mau pakai bajunya juga tadi gini. Aduh bener banget nih harus begini. Dan ini ya. Lebih gue sempat ketika syuting dikagetin sama gitu, jadinya begini ya gitu. Oh sama si Kes, maksudnya si Kesnya kan, bukan yang realnya dia datang. Kebetulan nggak ada. Jadi pada saat itu gue datang H-2 itu gue datang H-2 syuting itu gue minta dikosongin. Sama si paranormalnya. Tolong jadi dibersihin dulu. Tolong ditaruh di luar dulu lah semuanya. Mau tapi mereka bisa gitu ya dinegosiasi gitu bisa ya? Ternyata bisa. Gue nggak tahu dikasih apa ya paranormal. Tapi itu bisa. Mungkin juga enggak, tapi kan jadi sugesti gue aman. Ke kitanya aman. Kami aman di situ gitu. Memang akhirnya nggak ada kejadian apa-apa.
dalam. Tapi ada juga kayak di satu kamar yang harus diinepin sama si Kia kalau nggak salah. Itu gue ngelihat tembok baru dicat nih putih gitu ya. Terus gue ngelihat ada kayak rambut-rambut keluar gitu tuh. Dari si tembok? Dari tembok. Ih beneran rambut real? Beneran, semuanya ngelihat, itu semua ngelihat. Nggak lu maksudnya dipegang? Gue pegang penasaran. Rambut? Iya ada serabut-serabut gitu. Ih terus? Lama-lama makin gede mas gak? Hah? Iya. Itu doang kejadiannya. Tapi tidak mengganggu? Tidak mengganggu. Selama proses syuting nih ada yang sempet diganggu nggak gitu? Setahu gue Kia sama Clara. Sempet diganggu? Setahu gue ada yang ketempelan tuh mereka. Ouch. Dan itu ceritanya mungkin lebih enak mereka yang ceritain ya. Nanti abis ini kan Clara ya, ntar kita coba tanya sama Clara. Terus. Iya, kalau ditanya, belum ditanya juga. Ada kejadian aneh nggak di situ? Ya itu kejadian anehnya. Rambut tadi sama si kamar Kia. Di kamar Kia ada itu, terus kemudian Kia pindah ke hotel seberangnya, ya kemudian. Tadinya Kia nginep di situ tuh? Harusnya. Semuanya tuh? Semuanya harusnya nginep. Akhirnya minta pindah? Pindah, kita. Demi keselamatan kami semua. Demi keselamatan dan ketenangan jiwa raga. Bahkan syuting di kuburan aja, ada syuting di kuburan di luar ya, di luar lokasi itu. Iya. Itu yang ini ya pas. Ya kan, pas lagi ke makamnya. Ke makam itu gue juga minta dikosongin sih. Oh jadi selama syuting nih ya, lo pas syuting film ini berarti selalu didampingi dengan si paranormal ini selalu ada? Enggak. Hanya awal-awal aja? Hanya awal sama ketika gue ngerasa bahwa ini terganggu nih. Karena kan kita masuk ke satu daerah, kalau sensitif ya, satu daerah yang begitu, kayak tadi gue di awal tuh. Kayak ada angin gitu, terus ada merinding-merinding tuh ada kan ya. Nah gue ngerasa bahwa kalau ada begitu gue harus dijagain nih. Bu boleh nggak diusir dikit dulu sebentar gitu. Tapi mau ya, maksudnya bisa ya gitu. Maksudnya mereka diajak kerjasama untuk. Iya kalau bahasanya sama. Gue gak ngerti sih ya gue. Kalau bahasanya sama sih bisa ya. Iya, kalau nggak sama itu kalau gue ngomong. Gue nggak bisa bahasanya beda. Jadi gue bingung kadang-kadang. Kok bisa ya? Bisa. Terus. Ya ya di kuburan itu gue ngerasa nih bakal acting bengong, acting kosong gitu. Takutnya ya kesambet gitu ibaratnya ya. Iya Clara nih jangan sampai kenapa-napa juga nih, karena gue lihat waktu workshop dia bisa ngeliat matanya kosong dan segala macem, gue ngerasa dia bakal kosong juga nih sana nih. Daripada gitu, kalau kosong biasanya kan masuk kan ya. Iya gampang. Gelas kosong nggak mungkin masukin isi ya. Terus pas gue reki, kebetulan mau maghrib juga di kesana, pas ngeliat lokasi maghrib, gila ini banyak banget gue ngerasanya. Lebih ngerasa ya? Lu berarti sensitif berarti ya? Iya, lumayan lah pada saat itu ya. Karena kan pada saat itu kan atmosfernya kan horor banget kan ya. Gue ini ada nih, gue bilang ini ada di sini nih. Nggak mungkin kalau kita nggak kosongin di tempat. Tapi ratusan mas makamnya. Ya gimana dong gue bilang. Terus tuh ratusan tuh bisa ya? Bisa. Dikosongin? Kayaknya bisa ya. Atau mungkin tadi sugesti doang gitu. Yes. Dan gue minta syutingnya juga pada saat itu sore-sore gitu. Habis asar lah gitu ya. Sekitar jam 4:30 biar matahari udah redup gitu. Biar juga suasananya enak, suasananya tenang gitu. Tapi kan itu riskan juga mas mendekati maghrib. Bener. Karena kan nggak, ya cahaya nggak bisa dibohongin gitu kan. Iya. Jaring memang mengambil cahaya ya kan. Iya. Cuma riskan juga tuh mendekati maghrib tiba-tiba kena loh. Ya kita semua tahu resiko lah ya syuting horor kan ya gitu. Yes betul. Film horor what to do. Terus. Ya ya alhamdulillahnya nggak ada kejadian apa-apa. Jadi waktu nge-brief mereka, waktu mereka acting, terus kemudian selesai, gue sampai ini aman gak ya? Ini anak aman gak ya? Gitu.
Karakter bisa dilihat juga lah ketika Sarah juga di kuburan itu aktingnya kayak apa gitu. Itu believable banget sih bahwa ini orang lagi punya burden masalah gitu besar gitu. Betul. Yang mudah-mudahan itu bukan itu acting ya, bukan kemasukan ya gitu. Gue nggak tahu di belakang apakah si cast dan kru terutama itu ada masalah gitu, masalah kayak kemasukan lah atau ngeliat lah. Karena tim ini protect gue dari masalah sebetulnya. Jadi yang harusnya gue nggak pikirin, nggak usah dipikirin gitu. Mereka udah langsung nyelesain sendiri lah. Kalau gue bisa selesai. Jadi enak banget ya. Itu. Ya buat gue sih berat ya pada saat itu karena gue harus menjalankan treatment yang udah diamanatin Mas Rudi kan pada saat itu. Jadi mereka mungkin nggak mau ganggu gue sama sama hal-hal yang menurut mereka nggak bisa mengganggu kreatif juga nanti kan kalau digangguin sama tetek bengek kecil-kecil ya nggak sih. Terus Mas, jadi pada saat si pembuatan film Hotel Sakura ini sendiri ya, lu mengambil challenge ibaratnya syuting di lokasi yang memang lu tahu nih ada nih realnya ibaratnya gitu ya, maksudnya udah dicek nih gitu kan. Terus udah gitu ada nih, dari situ lu kembangin lah gitu ya di Setsuko kan. Si Setsuko ini bukan saya ininya ya. Gitu. Ini yang di kaos bukan saya Hira. Setsuko yang di kaos gitu. Jadi Setsuko ini dikembangin lah dengan cerita sedemikian rupa itu yang nanti teman-teman wajib banget nonton Hotel Sakura di bioskop-bioskop gitu ya Mas ya. Wah luar biasa. Terus Mas, kenapa Clara Bernadette yang lu pilih? Itu lama juga sih. Ini casting banyak banget. Dia matanya enak, punya kedalaman, punya misteri, walaupun orangnya terbuka, tapi ada satu hal yang ditutupin. Itu yang membuat waktu itu Mas Rudi tertarik untuk mengiyakan pitch gue waktu itu ke Rudi ini ya gitu. Ini kayaknya punya kedalaman sendiri. Kalau kita ngeliat matanya, dia punya misteri dan lovable. Buat horor tuh penting banget sih lovable gitu. Jadi itu pertimbangan kita. Dan dia pinter. Gitu. Nah di sini kan Mas kita menceritakan juga di Hotel Sakura ini kan ada cerita tentang gerbang menuju dunia lain. Ya. Terinspirasi dari mana Mas? Ada dari mistis-mistis yang terjadi di hotel yang didatangi itu salah satunya atau? Karena tadi ada mitos di situ katanya dari beberapa orang pinter dan dari literasi yang ada gitu bahwa ada banyak gerbang ke istana Ratu Laut Selatan gitu. Salah satunya adalah di tempat itu. Di tempat itu. Dan gimana mengkonek itu ke cerita gitu yang tentang anak yang mencari ibunya. Ya. Gitu. Dan mengkonek itu ke budaya Jepang, ke culture Jepang. Jadi kita nemuin satu cerita lain ya, ceritanya. Satu vocab, namanya Yomi no Kuni, itu pintu menuju dunia orang mati gitu. Jadi kita connect ke situ gitu. Yang sebetulnya memang kalau mau ngelihat orang udah nggak ada ya ke situlah. Kalau bisa ngelihat ya pasti bisa ngelihat itu tuh tadi tuh yang. Tapi lu percaya memang ada? Percaya gue. Pernah nyobain nggak? Nyobain. Gue pada saat itu sebenarnya pengen banget. Sempat yang berapa kali pengen ngomong, Bu bukain gue dong Bu gitu. Tapi takut karena penakut. Nggak dibukain aja, gue siang nih ke situ nih ya. Kalau gue lihat lagi break kan gue kesana mau lihat set gitu. Pas udah masuk gue mundur lagi.
sendirian tuh kayak gimana gitu. Karena mungkin juga apa ya, nggak tahu itu tempat tuh kalau lu lihat dari depan aja udah berasa depannya realnya itu ada kafe. Tapi kalau lu ngebelakangin kafe gitu ngeliat itu tempat langsung ke si hotel itu lu sendiri. ngeliat kafenya tuh langsung. Gue baru datang waktu pertama kali, pantes nih. Gitu. Jadi gue nggak percaya itu sugesti sih. Gue percaya itu emang pada saat itu gue bisa ngerasain. Rasa beda soalnya. Rasanya beda banget. Ya gue naik gunung juga lah kalau lewat satu tempat yang orang nggak pernah ngomong itu tempat ada gitu, ada. Terus gue bisa ngelihat, bisa ngerasain. Terus kemudian pas gue cek, oh iya itu kalau di sebelah kirinya ada danau. Oh ya itu biasanya ada cewek di situ mas berdiri di danau. Oh ya pantes gitu. Jadi udah tahu ya. Gitu. Terlatih lah gue ngerasain gituan. Balik lagi ngomongin dunia lain mas tadi. Gerbang dunia lain. Pernah mencoba langsung? Hampir. Ini mau diceritakan apa? Lagi mikir mau diceritain apa enggak ya? Kalau mau cerita gak apa-apa sih mas. Tapi kalau mau cerita lebih seneng lagi. Gue mungkin teorinya beda-beda ya. Orang gerbang ada yang portal. Kalau gue ngeliat ada tunnel gitu ya. Apa namanya? Gua ya terowongan. Ada terowongan kayak selang gitu. Ini dunia tahun sekian, ini dunia tahun sekian, dunia tahun sekian gitu. Gue bisa ketemu orang jalan gitu ya biasa. Misalnya naik gunung ya, jalan biasa gitu. Terus pakai apa namanya? Pakai jas hujan. Atas hujan mas. Gue sampai atas nggak hujan. Padahal gue ngeliat pakaiannya basah. Di jalan nggak hujan juga. Artinya menurut gue kita gerbangnya beda tuh. Dia entah dari dimensi mana gitu. Entah dari dimensi mana. Horor bisa beririsan gitu. Tiba-tiba tuh ada momen di mana itu bisa beririsan gitu mas. Benar. Iya, momen ada mana kita bisa tiba-tiba ngelihat gitu. Ngelihat dan ngerasain interaksi juga. Sekarang tinggal kita takut apa enggak. Kalau gue memilih takut. Kalau gue daripada ngelihat ya mas. Gitu. Nah waktu ngelihat pun gue gak ngerasa takut karena bentuknya gak menakutkan. Gitu ya, karena itu ya. Manusia biasa gitu. Manusia kan biasa. Seperti kita gitu. Kita bisa ngobrol. Kecuali mukanya beda. Ya. Kayak mbak-mbak ini ya kan. Aduh mbak ya ini kan? bener-bener bikin trauma. Iya itu. Mudah-mudahan sih kalau pengen ngelihat apa masuk ke gerbang itu ngelihat sebentar gitu. Gue sih enggak sih ya. Terus terang enggak sih ya. Tapi kalau ngeliatnya kayak begini-begini ya. Kalau ngeliat kayak ada kan pasar Gubrah ya di Merapi gitu. Orang apa namanya? Pasar Gubrah ya. Pasar Gubrah. Jadi pasar semua pakaian Jawa kuno gitu kita tiba-tiba ini real. Ini ngomongin real. Real. Maksudnya dunia saat ini. Dunia saat ini. Jadi di Merapi itu Yang memastikan ini ngomongin gaib apa real? Gaib. Tapi gini, kalau kita ngelihat normal kita ngelihat kalau lagi manjat Merapi di pasar itu, katanya lokasi pasar Bubrah itu kita ngelihat hanya tanah, batu gitu ya, daerah itu. Tapi kalau kita real nih ngelihat cuma tanah sama batu. Tapi kalau momen kita beririsan sama momennya pasar itu gitu. Masuk tuh kita ke tiba-tiba kita ngeliat rame. Ada orang jualan pisang, bahkan kita bisa beli pisang dibawa pulang. Cuman belinya dari ibu-ibu Jawa yang pakaian Jawa. Kita ngeliat pasar biasa. Dan itu banyak banget orang merasakan itu. Dan beli pisang dan makan pisangnya. Dan makan buahnya. Itu bukan mitos karena real, nyata, karena terjadi. Nggak ada pohon pisang di gunung itu, terus tiba-tiba ada orang turun. Gue ngeliat temen gue bawa pisang. Dari mana? Dari situ. Di pasar. Lo tau gak itu pasar Bubrah? Tahu gak itu pasar bukan orang? Iya ya, gitu. Oke, pisangnya bisa dimakan. Gak kenapa-napa kita. Kalau mereka lagi nggak ada masalah sama kita. Kalau ada masalah, kita nggak keluar. Really? Ada kejadian? Katanya begitu. Ada kejadian pastinya. Ya banyak lah kejadian orang
hilang di gunung, terus kemudian gue taunya di gunung ya, karena gue karena sering lu, naik gunung. ya, Hilang 3 tahun, tapi dia ngerasa, lah gue tadi cuman nyasar sebentar, terus kelaparan, ada ibu-ibu ngasih makan, terus gue turun habis makan. buat dia itu kayak cuman berapa jam. Iya. Padahal 3 tahun dia menghilang. Sudah dinyatakan meninggal berarti. Udah dinyatakan meninggal. Terus muncul lagi. Ini real nih. Real. Jadi kalau ditanya gue mau apa enggak untuk masuk ke gerbang Yomi no Kuni. Takutnya lu ada masalah lagi kan, dia hilang lagi. Gue ngerasa, iya gue gak berani ngomong macem-macem lah ya gitu. Maksudnya gue ngerasa dunia ini sama kayak di gunung lah. Kalau ngomong macem-macem, ngomong A, ya langsung dibayar tunai gitu. Gue ngeri. Gue juga gak tahu di tempat ini. Kan tempat ini gak ada sih. Gue ngerasa aman. Oke kan, aman kan. Gue ngerasa gak merinding tuh tadi. Cuman kalau kita merinding gue mau minta tolong nomor telepon paranormal gitu sih. Karena kan masalahnya gini, mereka tuh nggak kenal, menurut gue dengan tadi tunnel tadi, mereka tuh nggak kenal waktu dan nggak ada jarak tuh. Betul. Jadi kalau kita ngomongin hotel yang kita tempat syuting, ya buat mereka sih deket ya. Walaupun gue ngerasa itu di daerah Jawa Tengah, kita ngerasa bahwa itu kan Jawa Tengah. Ya tapi buat mereka kan tidak, jarak pun jadi masalah. Dan gue percaya ketika kita merinding, kayak dia dari samping gue yang ngomongin gue ya, gitu kayak gitu. Ya kita lagi baik-baik. Gue kan merinding lagi gue kan. Promo film. Iya. Tapi masalahnya kita promoin karakternya ada di situ kan. Iya. Sebenarnya jadi film ini terinspirasi dari true story, bukan true story, true character. True character. Ya, Mas, ya? Jadi semua karakternya itu ada gitu. Jadi sebetulnya ya, bahasannya apa ya? Entitas lah ya gitu. Entitas yang ada di film Hotel Sakura ini based on true entitas gitu ya, Mas ya? Benar. Gitu. Maksudnya bukan ngarang-ngarang gitu ya. Maksudnya memang entitasnya ada, ceritanya yang dikemas gitu ya, Mas ya? Benar. Dan posisi mereka itu sama. Itu sesuai sama yang diceritain sama si paranormal itu gitu. Sesuai. Si ini di sini, si ini di sini. Kecuali yang perempuan Jawa ya. Karena kan crossing banget tuh antara Jepang, kalau kita cerita Jepang terus kemudian Jawa gitu, dan kita akan sama yang lain. Iya. Jadi memang mengangkatnya si Jepang, entitas Jepangnya ini ya yang diangkat ya. Jadi memang berbeda ya Mas ya, maksudnya dalam arti kayaknya ini film pertama nggak sih di Indonesia yang mengangkat entitas Jepang? Horor ya. Horor ya, maksudnya horor gitu. Benar. Ya nggak sih, biasanya kan horor-horor dengan entitas lokal ya gitu kan gitu. Kalau ini Hotel Sakura adalah film yang mengangkat dengan entitas Jepang saat mereka dulu menjajah gitu ya, kurang lebih ya. Saat zaman-zaman penjajahan Jepang dulu gitu ya. Mungkin sampai sekarang masih ada entitasnya gitu ya. Masih banget. Boleh cek. Boleh cek. Ya, ada yang berani, ada yang mau ngecek, tolong. Ada yang mau ngecek. Kalau aku sih nggak berani, aku sih penakut. Jujur aja aku. Nonton aja sampai gini-gini. Oh, nonton ya? Nonton lah, ya masa nggak nonton? Masa gini-gini sih? Iya. Gue nontonnya sama anak-anak gue awal-awal dulu kan, pas ini kan nonton. Gimana? Bagus nggak? Oke nggak? Anak-anak gue Gen Z kan. Jadi kan mereka, ini mereka seneng. Maksudnya karena maybe this more relate to Gen Z. Kayaknya kalau Gen Z seneng ya yang gini-gini, adrenalin tinggi ya Gen Z itu ya. Kalau kita kan kayaknya udah begini-begini gitu. Kalau gue senangnya kan Christmas movie, drama-drama yang nggak penting gitu, nggak mikir gitu. Jadi gue kalau nonton udah yang tanpa gue harus mikir gitu. Cuma ini lagi seru nonton series yang tadi gue cerita. Oh iya. Gue mau harus nonton tuh. Wah tapi itu harus nonton, itu keren banget sih, itu keren banget. Anyway, challenge apa Mas, menemukan challenge terbesar apa saat memproduksi Hotel Sakura ini? Gue harus nonton lagi film-film Jepang tahun 90-an karena komitmen kami filmmakernya pada saat itu adalah ngebawa lagi mood film Jepang tahun 90-an. 90-an menurut gue tuh gila lah sama horor-horor yang Ju-on, ada The Ring, ada Shutter gitu dari Thailand gitu. Kita ada style baru, pembaruan di horor gitu ya. Cara mereka bercerita, cara mereka treatmentnya gitu ya. Ya menurut gue sekarang udah hilang. Nah, challenge-nya adalah gimana narik lagi mood itu, treatment itu ke film ini sebetulnya, yang nggak berusaha mencontoh, tapi secara mood gimana caranya gue bikin stres, bikin
Bikin tegang. tegang, nggak harus pakai jedang Iya, gitu, slow burn, nggak ngebosenin, sama kayak film-film Jepang tahun segitu gitu, film horor Jepang tahun segitu. Tantangan banget sih, karena kan kru dan cast itu udah terbiasa sama horor-horor yang treatmentnya beda gitu. Ngebikin mereka stres di lapangan juga gitu, ngejaga si Mood Clara, semuanya mood Clara ya, untuk heeh. depresi gitu, sementara Pastinya. si Kia juga beda kan moodnya Iya, kan, dia betul. secara karakter juga orang secara di Sudah bisa di langsung luar melihat. di luar screen juga mereka beda, jaga moodnya supaya tetap sama, Tetap sesuai karakter. sesuai karakter itu agak susah pada saat Challenge itu, ya. challenging lah. Belum lagi kalau ada gangguan-gangguan sampai harus pindah ke hotel gitu ya. Itu kan kadang-kadang pasti mengganggu juga lumayan ya Mas. Banget banget gangguan, terutama gangguan stres sendiri sih. Kadang tuh di depan monitor tuh ini setan beneran apa ini ya Hayalan. karakter gue ya gitu. Oh, gue ada sesuatu tapi habis produksi Apa? di post pro. Hah? Jadi kan pertama kali preview. Jadi kita editing di sebuah kantor yang nggak bisa dibilang baru kantornya gitu ya. Jadi misalnya monitor sebelah situ tuh, kayak situ tuh monitor kan. Ngebelakangin, bener nih kayak ngebelakangin pintu. Kayak begini. Kan kalau pintunya lagi kebuka. Pintu kebuka, kan nggak kaca nih semua, kaca. Pas lagi playback, terus kemudian playback kan monitor kita fokusnya ke dalam monitor yang ada gambarnya ya. Pas kita stop, itu kan gambar semua berhenti ya. Berhenti. Ini ada yang bergerak. Bukan gambar filmnya ya. Tapi ada kayak refleksi begini orang di balik pintu. Tapi badannya masih kelihatan karena kaca. Dan rambutnya panjang. Oh, dia mau ikutan nonton. Lo ngeliat gak? Sama editornya gue bilang. Ngeliat Mas. Kalau tenang. Oh, ini editornya lihat juga? Lihat juga. Kalau tenang. Sering Mas. Ah, serius loh? Iya. Mungkin dia ingin memastikan nih sesuai nggak editingnya. Ini sering gini, sering. Abis ini gue nggak mau preview di sini lagi ya, gitu gue. Mungkin dia ingin memastikan Mas, editingnya mungkin ya. sesuai nggak ya? Gue aja cakep nggak? Gue nggak mau ngelihat jelas lagi. Takutnya ini ke bawah dari Semarang. Iya betul. Oh iya bener. Dari Semarang nyebut dia. Ke bawah ini dari Jawa Tengah gitu. Ngeliat. Udah deh, gue nggak mau ngeliat lagi. Lu bilang kan dari tadi, gue bilang males lah gue begini caranya gitu. Lah kan ini film horror Mas. Iya jangan gini-gini amat lah gue bilang. Dia saking udah biasa aja dia tenang aja. Udah biasa. Kan ngaco. Mungkin juga dia sudah tidak bisa membedakan antara yang antara yang tidak nyata di screen, karena kan tiap hari dia pasti ngedit kan dengan yang nyata, dia kayak udah bodo amat lah, sama aja main di film. Biasanya suara Mas juga dia bilang. Iya, suara kenapa? Suara juga biasanya. Tiba-tiba gitu. Iya ada suara. Gitu. Ngegangguin ya. Ngegangguin dia. Iya sama si asisten editor. editornya. Oh my god. Kalian berdua juga dengar sama OB-nya gue tanya. Emang sering ya? Iya Mas, sering Mas di jalan yang ini nih, di lorong gitu. Terus saking udah biasa mereka cuek aja gitu. Iya. Mereka nggak bisa berhenti juga, orang kontrak kan. Iya. Kasian banget. Jangan sampai salah mengkontrak terus dia stres depresi gara-gara itu. Itu yang berasa buat gue sih. Ngelihat langsung nggak pernah, tapi ngelihat pakai refleksi pernah. Pakai refleksi. Gue nggak mau nengok ke belakang gue abis itu. Kayaknya kalau lihat ke belakang nggak ada. Karena lu ingat nggak di film lu kan ada. Oh iya benar juga. Di film lu ada. Lu lagi lihat kaca, begitu lihat belakang kan nggak ada. Iya. Tuh jangan-jangan kayaknya menunjukkan tuh. Bisa jadi. Nah lo gitu sih gitu sama gue ya. Sok trik ya. Lu pakai treatment begini kan nih gue kasih kan. Itu ya realnya. Ampun bos. Aduh Mas Christo, thank you banget. Sama-sama. Thank you banget, udah banyak banget nih Mas Christo membahas tentang film Hotel Sakura ini. Mas Christo ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Hierarchy Insight di
luar sana yang mungkin pengen disampaikan oleh Mas Christo? Ya kalau untuk teman-teman semua yang kangen sama horor Jepang tahun 90-an dan pengen nonton satu hal yang berbeda dari horor yang sekarang, tonton Hotel Sakura di bioskop terdekat. Thank you Mas Christo. Sama-sama. Jadi teman-teman jangan lupa film horor memang lagi banyak, tapi kali ini kita menghadirkan film horor dengan entitas dari Jepang. Seperti yang tadi Mas Christo bilang, kalau teman-teman kangen sama film-film horor Jepang gitu ya Mas ya di tahun 90-an, jangan lupa saksikan Hotel Sakura di bioskop-bioskop kesayangan Anda di tanggal 10 Juli 2025. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.